Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa alihil mustakmilina syurafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Taib, nabda. Pada siang hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian adab. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membicarakan tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala? Pada hari yang berbahagia ini kita akan membicarakan adab-adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Syekh Hafizahullah berkata, wa hahiya ba'dul adabi allati yajibu an yata'addaba biha al-muslimu ma'a rabbih jalla wa ala. Inilah dia adab-adab yang wajib atas seorang muslim untuk beradab dengannya terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya Jalla wa'ala. Ya, Syekh akan membicarakan adab-adab yang wajib atas seorang muslim untuk ya dikerjakan terhadap Tuhannya Allah Jalla wa'ala. Adab yang pertama, mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan adab yang pertama yang wajib atas seorang muslim dan muslimah untuk menjalankannya, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wazalika bi an tamla'a qalbaka bihubbillahi jalla wa ala, yaitu dengan memenuhi hatimu ya dengan cinta kepada Allah Jalla wa ala. Fallahu huwallazi khalaqaka. Allah itu adalah yang menciptakanmu. Wa razaqaka, memberimu rezeki. Wa asbaga alaika ni'amahu zahiratan wa batina, yang melimpahkan nikmatnya kepadamu, baik nikmat yang zahir maupun yang batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Wa akramaka, Allah memuliakan engkau, yauma an ja'alaka musliman muwahhidan, dan Allah telah memuliakan engkau di saat Ia menjadikan engkau sebagai seorang muslim yang bertauhid. Wa ja'alaka min atba'il habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah memuliakan engkau dengan menjadikan engkau termasuk pengikutnya Al-Habib, yaitu kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi adab yang pertama terhadap Allah Azza wa Jalla adalah kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita wajib mencintai Allah Azza wa Jalla? Pertama, karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Kita tidak tercipta dengan sendirinya. Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Segala yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah yang memberikan kita rezeki. Allah yang memberikan kita rezeki. Ya, sejak kita di dalam perut ibu kita sampai kita masuk ke surga, ya, itu semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terhenti, tidak pernah terputus rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa asbaga alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nikmat yang zahir seperti misalnya rezeki kita, makanan, minuman, ya, rumah, kendaraan misalnya, fisik kita, ini semuanya nikmat yang zahir. Ada nikmat yang batin seperti misalnya akal yang cerdas, ketentraman hati, ya, kenyamanan jiwa kita, ilmu pengetahuan, itu semuanya nikmat yang batin. Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian miliki
semuanya berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, kita semua tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak sanggup menghitungnya. Ya, tidak sanggup menghitungnya. Kemudian apalagi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Wa akramaka yauma an ja'alaka musliman muwahhidan. Allah telah memuliakan kita ya di saat Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim yang bertauhid. Lihatlah di dunia ini betapa banyak manusia yang menyembah berhala, ya, menyembah patung, ya, menyembah pohon-pohon, menyembah sapi, ya, menyembah binatang, menyembah monyet dan seterusnya. Luar biasa banyaknya, ya. Jumlah manusia di dunia ini ada berapa miliar, ya kan? Hanya sedikit yang Allah berikan tauhid. Allah hanya ya menghadiahkan, mengkaruniakan tauhid, akidah yang lurus kepada hamba-hamba yang dicintainya, ya. Wa ja'alaka min atba'il habibi Muhammadin SAW. Dan Allah yang telah menjadikan kita ya sebagai orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat, perhatikan, siapapun yang dijadikan idola, dijadikan ikutan di dunia ini, semuanya punya kekurangan. Bahkan kekurangannya lebih banyak daripada apa? Kelebihan yang dimilikinya. Ya, hanya satu manusia yang seluruh sisi kehidupannya sempurna. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya, ya, sama sekali. Dari segi apapun kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik dalam hal tersebut. Mau berbicara akhlak Rasulullah, adabnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, ya, jihadnya Rasulullah, sopan santunnya Rasulullah, ya, akidahnya Rasulullah, istiqamahnya Rasulullah. Rasulullah SAW adalah teratas dalam segala hal tersebut. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara tokoh-tokoh lain yang diidolakan banyak cacatnya, banyak kurangnya, ya. Banyak akhlaknya yang tidak pantas kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Banyak perangainya yang yang harus kita jauhi, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah teladan yang sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan utama dalam kehidupan kita ini. Idola kita yang utama itu adalah Rasulullah SAW, ya. Karena beliau orang yang sempurna segala-galanya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang sangat-sangat baik bagi kalian. Patut kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita rezeki, ya. Allah yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim yang bertauhid. Betapa banyak manusia yang menyembah berhala, menyembah makhluk yang lebih rendah kedudukannya dari mereka, ya. Allah yang menjadikan kita pengikut Nabi Muhammad SAW, sehingga kita patut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan, "Fallahu huwa sahibul fadlil azim." Allah lah yang memiliki, ya, keutamaan yang agung ini, ya. Wa sahibu kulli ni'matin fi hadzal kauni. Dan Allah lah yang memiliki semua nikmat yang ada di alam semesta ini. Antum nikmat apa saja yang kita miliki, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat keamanan, makanan, minuman, kekayaan, pangkat, jabatan, ilmu pengetahuan, nikmat fisik, mata, hati, dan semuanya itu merupakan siapa? Merupakan Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Maka jangan sombong ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat, maka kewajiban kita apa? Mensyukuri nikmat tersebut. Jangan sombong, jangan seperti Qarun. Qarun ketika Allah berikan harta yang melimpah ruah, dia mengatakan apa? Ini semua adalah semata-mata karena kehebatan saya. Ya, tidak ada yang menyebabkan saya berhasil dalam mencapai harta yang begitu banyak
kecuali kehebatan saya. Dia lupakan Tuhan. Itulah siapa? Qarun ya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun itu ke dalam perut bumi beserta seluruh hartanya. Fa khasafna bihil arda. Ya, kami benamkan Qarun ini ke dalam bumi ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, kita harus bersyukur. Bersyukur itu pertama, ya. Bangun itu. Pertama bersyukur itu apa? Yaitu mengakui dalam hati kita bahwa apapun nikmat yang ada pada kita itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kita pantas mendapatkannya. Banyak orang yang lebih pantas mendapatkan nikmat itu daripada kita. Ya. Lalu kenapa kita yang Allah berikan? Karena itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan cara apa? Dengan cara mempergunakan semua nikmat itu pada tujuan-tujuan penciptaan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita akal untuk merenungkan setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita mata untuk memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita lisan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk hal yang ya tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang memiliki harta ya misalnya lalu harta tersebut tidak digunakan untuk tujuan ibadah kepada Allah SWT, maka harta tersebut akan membawanya kepada kesengsaraan. Ya. Kemudian bersyukur yang ketiga adalah bahwa lisan kita senantiasa memuji Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Sehingga seorang ulama mengatakan, seandainya kita renungkan betapa banyak nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada kita, maka lisan kita ini akan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ya, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ya.